لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سلك بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala habibuna wa qudwatuna nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Amma ba'd. Barakallahu fiikum jami'an. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam curahan nikmatnya yang Dia Ta'ala telah berikan kepada kita semua. Di antara nikmat yang besar adalah nikmat kita bisa belajar bersama, meneruskan kembali tafakuh fiddin yang merupakan kewajiban kita, dan itu merupakan nikmat tambahan di atas nikmat yang terbesar, yaitu nikmat Islam dan nikmat apa? Iman. Karena dengan modal Islam dan iman yang benar, semoga kita kelak di hari kiamat tidak menjadi orang-orang yang amilatun nasibah tasla naran hamiyah, sebagaimana diterangkan dalam surat apa? Al-Ghasyiyah yang berulang-ulang telah kita pelajari. Siapa yang amilatun nasibah itu tentunya adalah orang-orang yang tidak beriman alias orang-orang apa? Kafir. Jadi di dunianya mereka itu bersusah payah, berpayah-payah dalam apa? Beramal, tetapi nyatanya di akhirat mereka itu apa? Dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kenapa? Karena amalan mereka tidak diterima oleh Allah. Sebagaimana kemarin telah kita pelajari bahwasanya mukhatab al-kafiruna mukhatabuna bil amr wan nahi. Jadi orang-orang kafir itu juga terkena objek perintah dan juga apa? Larangan. Akan tetapi bedanya ketika mereka melaksanakannya, mereka amalan tersebut tidak apa? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Al-ayat. Dan tidaklah menghalangi diterima dari mereka sedekah-sedekah mereka itu melainkan karena mereka itu mengingkari, bukan kufur, ya, kepada Allah dan Rasulnya, tidak beriman, tidak mau masuk Islam. Akan tetapi kendati pun mereka amalannya tidak terima sebelum mereka masuk Islam, dosa tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan apa? Puasa, tetap dia apa? Dibebankan kepada mereka dengan dalil kemarin yang telah kita baca surat Al-Muddatsir, ya kan? Di situ salah satu jawabannya adalah apa? Qalu ma salakakum fi saqar, apa yang menjadikan kalian itu masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin, kami tidak termasuk golongan orang-orang yang melaksanakan salat. Walam nakum nut'imul miskin, kami tidak memberikan makanan kepada orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami pada ayat yang ke-46, dan kami mendustakan hari kebangkitan. Berarti kan ini orang apa? Orang yang apa, Pak? Kafir. Hatta atana yaqin, sampai kami didatangi kematian. Berarti sampai akhir hayatnya mereka mendustakan hari kebangkitan. Jadi kekafiran itu adalah sebuah musibah, sebuah apa? Bencana yang harus dihilangkan. Karena itu ya, Islam itu adalah membimbing semua manusia yang menghendaki
Allah menghendaki secara masyiah syariahnya bahasanya semua manusia itu adalah apa? Agar supaya beriman. Tapi kalau mereka menolaknya, maka yang menanggung akibatnya adalah mereka sendiri. Terkadang ada orang yang menanyakan, loh, ini bagaimana, bukankah Allah itu maha apa? Maha kasih sayang ya? Maha kasih sayang. Ini ada orang baik, kenapa kok masuk neraka? Padahal hanya perbedaan apa? Agama, maksudnya itu tidak Islam gitu kan? Berarti Allah itu rasis. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Ya sudah diterangkan kan. Seandainya ada orang, ya kan, setiap hari dia itu apa? Mustami. Kemudian ujiannya dia juga ikut, tapi dia nggak daftar. Dapat ijazah nggak Pak? Nggak dapat. Dapat legalitas apa tidak? Tidak. Apakah itu kezaliman? Tidak, karena sudah ada peraturannya. Sudah ada apanya? Peraturannya. Seperti itu. Ya sama. Apa aturannya? Harus masuk Islam, karena bedanya Islam dengan agama yang lain. Islam itu agama apa Pak? Tauhid. Jadi beda dengan agama yang lainnya. Harus apa Pak? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beda dengan agama yang lainnya. Ya walaupun untuk cabang-cabangnya itu ya mungkin ya sama-sama adalah apa? Berbuat apa? Kebaikan kepada sesama. Tapi hablum minallahnya, kalau Islam itu adalah apa? Intinya tauhid. Kalau hablum minan nasnya ya rata-rata semuanya mengajarkan apa? Kebaikan. Nah, mana yang didahulukan, haknya Allah apa haknya manusia? Ya, seperti itu. Yang lebih utama. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, seperti itu. Sekarang kita masuk pembahasan selanjutnya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tapi kita tidak lupa ya kepada junjungan kita panjatkan sholawat kepada beliau. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Silakan dibaca al-am. Kemarin al-amr sama apa? An-nahyu, sekarang al-am. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-'am ta'rifuhu al-'am lughatan asyamilu istilahan al-lafzu al-mustaghriqu li jami'i afradihi bila hasrin mislu innal abrara lafi na'im kunat al-mitar wal mutarfin fa kharaja bi qawlina al-mustaghriqu li jami'i afradihi ma la yatanawalu illa wahidan kal alami wan nakirati fi siyaqil isbati ka qawlihi ta'ala fatahriru raqabah surat al-mujadilah li'annaha la tatanawalu jami'al afradi ala wajhihi asyumuli wa innama tatanawalu wahidan ghaira muayyanin. Al-'am, pengertiannya al-'am secara lughah yaitu yang meliputi, dan secara istilah yaitu lafaz yang mencakup semua mufrad-mufradnya tanpa pembatasan. Contohnya, sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik, sungguh mereka dalam surga. Mana ini yang amin? Al-abrar. Dan keluar dari perkataan kami yang mencakup semua yang mufradnya, yaitu apa-apa yang tidak mencakup kecuali satu, seperti nama, kemudian nakirah dan siyak penetapan. Dan nakirah pada siyak isbat. Dan nakirah pada siyak penetapan. Isbat. Seperti perkataan Allah Subhanahu wa taala, fatahriru raqabah, bebaskanlah budak. Karena itu
itu tidak mencakup semua mufrad di atas sisi keseluruhan, dan itu hanya mencakup satu dari yang sudah jelas. Yang tidak, yang selain jelas. Yang tidak tertentu. Oh, yang tidak tertentu. Al-'am. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa lisairil mu'minin min kulli dzamb. Al-'amu. Jadi kita akan bahas apa Pak? 'Am, umum. Ta'rifuhu al-'amu lughatan asyamilu. Definisinya 'am itu secara bahasa adalah apa Pak? Asyamil, yang meliputi. Wastilahan al-lafdzul mustaghraqu li jami'i afradihi bila hasrin. Secara istilah adalah lafaz yang dicakupkan kepada semua afrodnya, semua apa Pak? Semua satuannya, bila hasrin, tanpa ada batasan. Mithlu, contohnya, innal abrara lafi na'im min suratil Infitar al-ayat ats-tsalitsa wal mutaffifin al-ayat ats-tsaniyata wa 20. Contohnya di situ adalah sesungguhnya orang-orang yang baik lafi na'im, sungguh berada di dalam apa Pak? Kenikmatan. Di situ mana Pak? Al-abrar ini adalah al-lafdhu al-mustaghraqu li jami'i afradihi bila hasrin, maka itu disebut dengan apa Pak? 'am. Jadi lafaz al-abrar ini adalah lafaz yang 'am. Nanti akan dipelajari kok bisa dia itu umum dari mana nanti di bawahnya. Fa kharaja biqaulina al-mustaghraqu li jami'i afradihi ma la yatanawalu illa wahidan kal-'alami wan nakirati fi siyaqil itsbati fa qaulihi ta'ala fa tahriru raqabah min suratil mujadilah al-ayat ats-tsalitsah li'annaha la tatanawalu jami'al afradi ala wajhi syumuli wa innama tatanawalu wahidan ghaira mu'ayyanin. Maka keluar dari perkataan kami al-mustaghraq li jami'i afradihi, yang diliputkan, dicakupkan kepada seluruh satuannya, yang keluar apa? Apa-apa yang tidak mencakup kecuali hanya satu saja. Ya. Seperti apa Pak? Alam. Ya, alam misalnya Mas Rohayatin. Ya ini satu ya. Satu. Tapi kalau misalnya al-muslim, ya kita ini, ya saya, ya antum, ya Mas, ini Pak Okta, ya Pak Dedi, semuanya. Bahkan yang Ahwat juga masuk, gitu kan? Tapi kalau kita sudah sebut nama satu, Bapak Okta ya satu, yang lainnya tidak masuk, seperti alam. Atau bawan nakirati fi siyaqil itsbat, atau nakirah pada konteks penetapan. Konteks apa Pak? Bukan nafi, tapi isbat. Kaqaulihi ta'ala fatahriru raqabah, seperti dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala fatahriru raqabah, bebaskanlah apa? Maka membebaskan apa Pak? Budak. Nah, ini juga pelajaran kita kemarin ya. Tahrir ini kan dia apa Pak? Harrara yuharriru tahrir. Tahrir itu apa Pak? Sighah amar. Ujian ini Pak belakang ini. Tidak jadi. Ya. Ya. Sighah amar masdar naib an fi'lil amri. Loh, yang mana ini yang nakirah fi siyaqil itsbat ini Pak? Raqabah. Bebaskanlah Bapak budak. Berapa yang dibebaskan? Apa semua budak di dunia kita bebaskan? Pilih-pilih Pak ya. Kita enggak bisa gitu loh. Berapa yang kita bebaskan? Satu. Maka apa Pak? Li'annaha la tatanawalu jami'al afrad ala wajhi syumul. Karena dia sinakirah fi siyaqil itsbat ini Pak, itu tidak mencakup semua satuannya dalam sisi menyeluruh, tidak. Tapi apa Pak? Wa innama tatanawalu wahidan ghairu muayyanin. Dia itu hanya saja dia itu meliputi hanya satu saja, walaupun apa Pak? Ghairu muayyanin, tidak tertentu. Paham enggak maksudnya Pak? Satu tapi tidak tertentu, maksudnya bebas, yang penting berapa? Satu, dan itu adalah statusnya apa Pak? Budak gitu loh. Ya, beda kalau muslim, ya ayyuhalladzina amanu misalnya. Yaitu semua orang yang beriman dimanapun dia berada masuk dalam
perintah tersebut apa, misalnya perintah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah misalnya kan. Ya wahai orang-orang beriman, berarti semua orang yang beriman masuk di situ. Tapi kalau fatahriru raqabah, ya raqabahnya sifatnya umum, mau raqabah di Sukoharjo, raqabah di mana Pak? Di Bandung, di Solo atau dimanapun ya terserah. Ya, semuanya ghairu muayyan, tapi tetap berapa yang dibebaskan? 1. Bukan semuanya terus apa Pak? Kita bebaskan. Nah, itu nanti dipelajari pada bab apa Pak? Mutlak. Ya kan? Gitu. Nah, itu. Ini enggak masuk. Ya, bukan umum gitu. Terus Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa kharaja biqaulina bila hasrin ma yatanawalu jami'a afradihi ma'al hasri ka asma'il adadi mi'atin wa alif wa alafin wa nahwihima. Thayyib. Dan keluar perkataan kami bila hasrin dengan tanpa batasan apa-apa yang mencakup seluruh satuan bersamaan dengan pembatasan seperti nama hitungan seperti ratusan, ribuan dan selain keduanya. Ya, mi'ah 100. Alaf berapa? 1000. Thayyib. Wa kharaja biqaulina bila hasrin ma yatanawalu jami'a afradihi ma'al hasri ka asma'il adadi mi'ah wa alf wa nahwihima, mi'atin wa alfin wa nahwihima. Maka keluar dari perkataan kami bila hasrin, keluar dari perkataan kami bila hasrin tanpa ada batasan. Apa yang keluar? Batasannya. Contohnya apa itu? Ka asma'il adad, seperti nama-nama hitungan, nama-nama bilangan. 100. Kita bilang hasrin, itu baru dikatakan am, umum. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Siyagul umumi seperti Allah madal ala umumi bima dati mislu kulun wa jami'un wa kafatun wa qatibatun wa amatun ka qaulihi ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Pembentukan keumuman. Sigoh umum. Sigoh umum terdiri dari 7. Yang pertama, apa yang menunjukkan atas keumuman dengan alat-alatnya. Contoh kulun, jami'un, wakafatun, qatibatun, wa amatun. Seperti firman Allah Ta'ala, sesungguhnya setiap sesuatu kami menciptakannya dengan kekuatan, dengan qadar. Apa qadar? Tentuan. Takaran, ukuran. Baik. Siyagul umum, sigoh Bapak umum. Jadi bagaimana kita tahu nanti dalam nas itu, baik nas dari Al-Quran ataupun dari apa Pak? Hadis ataupun dari yang lainnya, ini umum apa tidak? Nah, dalam usul fikih itu sudah dijelaskan. Siyagul umumi sab'un. Jadi sigoh umum itu ada berapa? 7. Apa itu? Al-ula, sigoh yang pertama, ma dalla 'alal umumi bimadatihi. Apa-apa yang menunjukkan atas keumuman bimadatihi, dari apa Pak? Dengan apa? Dengan madahnya dia, materi. Maksudnya itu ya kosakatanya dia itu sudah apa Pak? Menunjukkan dia itu apa? Umum. Mithlu kullun wa jami'un wa kafatun wa qatibatun wa ammatun ka qoulihi ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Seperti kulun. Ya, kan itu kul itu artinya apa Pak? Semua kan? Itu sudah umum. Jami' juga semua, kafah juga semua, qatibah itu juga artinya semua, amah umum. Berarti kan apa Pak? Secara
kosakata dia, materinya dia itu sudah menunjukkan apa Pak? Umum. Nah, gitu. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman-Nya ta'ala, sesungguhnya ya, kami terhadap segala sesuatu kami telah menciptakannya dengan apa Pak? Dengan ukuran, ya, takaran. Ini telah ditentukan batasannya, takdirnya seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwasannya Bapak, mana ini? Yang menunjukkan umum mana Pak? Kul. Jadi tidak ada makhluk di jagat raya ini yang tidak apa Pak? Yang tidak, satu, tidak diciptakan Allah, enggak ada. Ya kan? Dua, yang tidak apa Pak? Diberi takdir oleh Allah, enggak ada. Itu. Karena sifatnya kul. Kul itu apa Pak? Umum, ya kan? Jadi tidak ada makhluk di jagat raya ini yang tidak diciptakan Allah, dan tidak ada makhluk di jagat raya ini yang apa Pak? Tidak dikasih apa Pak? Takdir oleh Allah. Seperti itu semuanya. Ya, karena di sini pakai lafaz kul. Ya. Termasuk. Karena makhluk itu definisinya adalah masiwallah, semua yang selain Allah, sebagaimana dalam kitab usul salasa. Seperti itu. Bahkan waktu itu makhluk enggak? Yang abstrak ini loh. Makhluk enggak? Makhluk. Allah bersumpah wal asr. Gitu kan. Nah. Tapi itu makhluk karena selain dia itu adalah selain apa? Allah, gitu. Wa kullu ma siwallahi alam, kan gitu kan. Dan semua yang selain dari Allah itu adalah alam. Kalau alam kan berarti makhluk, gitu. Diterangkan dalam usul salasa. Amalan itu makhluk enggak? Ya makhluk. Karena besok di hari kiamat dinampakkan, ya kan? Itu menunjukkan dia adalah apa? Makhluk, seperti itu. Nah, enggak punya apa ya? Kita memang enggak punya apa-apa. Kita itu hanya dititipi oleh siapa Pak? Allah. Buktinya kita enggak punya apa-apa. Besok dimintai apa Pak? Pertanggungjawaban. Kalau itu milik kita, ditanya enggak Pak? Ya enggak, milik kita, ya kan? Gitu. Sebagaimana di dunia ini kan kita punya apa misalnya secara status di dunia loh ya, kita punya apa ya, punya misalnya rumah ya, mau tak orek-orek, mau tak anu terserah saya, yang punya saya. Tapi kalau kita punya motornya teman terus diorek-orek, ditanya enggak Pak? Ya mesti ditanya. Nah, ngopo kok mbok orek dimintai pertanggung apa Pak? Jawaban. Lah kok kita nanti di akhirat diminta pertanggungjawaban, berarti semuanya ini adalah bukan milik kita. Bahkan umur saja diminta pertanggungjawaban apa enggak? Kita nanti. Iya kan? Gitu. Berarti kita itu tidak punya apa. Betul. Sampai Rasulullah ditanya masuk surga itu juga karena rahmatnya siapa? Allah kan? Begitu. Tapi bukan karena amalan. Kita enggak punya. Jadi untuk membeli apa Pak? Untuk ngijol surga enggak ada bandingannya kan gitu loh. Maksudnya enggak ya seberapanya, enggak bernilai ibaratnya seperti itu. Gimana Pak? Ya harus minta, ya kan? Kalau kita minta tidak boleh. Ya Allah aku surga sing ndek-ndek wae, enggak boleh. Ya, idza sa'altal jannah fas'alil apa? Firdaus, ya kan? Itu sudah perintah berarti apa hukumnya Pak? Wujub, tidak boleh gitu ya Allah sing ndek-ndek wae, ya kan ya? Enggak boleh. Seorang muslim enggak boleh. Kita diperintahkan minta firdaus yang paling tinggi. Kenapa? Itu menunjukkan bahwasanya apa, kita itu mengakui ketuhanan, kemahakuasaan siapa? Allah. Atas kita kayak gini ya dikasih nanti ya moga-moga dikabulkan, dikasih apa Pak? Firdaus kan begitu kan? Kita amalan cuman kayak gini dikasih apa Pak? Firdaus. Maka apa? Jika minta harus minta apa Pak? Firdaus, seperti itu. Karena ada ya sebagian sempalan Islam, aliran Islam itu ya saya masuk surga tidak pantas,
masuk neraka tidak kuat. Nah, terus yang coba wae berarti kan enggak ada. Mansilah baina mansilata ini itu sudah menyelisih, melenceng kan seperti itu. Ya kan gitu kan, mau masuk surga tidak pantas, di neraka tidak kuat, ya yang coba. Nah, enggak ada. Adanya surga ataupun apa? Neraka seperti itu. Wallahu a'lam. Terus jadi secara lafadznya itu menunjukkan apa, Pak? Dua. As-tsaniyah, as-sighah as-tsaniyah. As-sighah as-tsaniyah asma'u syarti wa qawli ta'ala man 'amila shalihan fali nafsihi wa aina man tuwallu fa thamma wajhullah. Yang kedua, isim-isim syarat seperti firman Allah Ta'ala, dan siapa yang beramal saleh maka untuk dirinya, dan di mana saja kamu mengatakan wajahmu maka situlah wajah Allah. Baik. Atsaniyah asma'u syartiyah, yang kedua adalah Bapak isim-isim syarat. Ya. Jadi sighahnya itu berupa isim-isim syarat. Ka qaulihi ta'ala, seperti firman-Nya Ta'ala pada surat Al-Jathiyah ayat yang ke-15, man 'amila shalihan fali nafsihi. Barang siapa yang beramal kebajikan, yang beramal saleh, maka itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk siapa, Pak? Bukan untuk Allah, ya kan? Kembalinya kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Ya, Allah tidak butuh itu semuanya. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Gitu kan? Tidak butuh kepada amal. Kenapa Allah enggak butuh kok menyuruh kita beramal? Karena itu untuk kemaslahatan siapa, Pak? Kita. Ya kan? Seperti orang tua itu udah ada niatnya itu nyekolahkan anaknya sumben, pokoknya nek anakku sanu tak potong setiap bulan, tak potong setengah gajinya. Apa ada niat seperti itu, Pak? Enggak ada orang tua, ya kan ya? Ya, niatnya memang gen anakku ibaratnya tidak seperti saya, tidak rekosa kan gitu ibaratnya loh. Niat dia untuk dia gitu loh. Padahal merintahkan, diarahkan ke sini. Kita sama merintahkan anak kita untuk apa namanya? Belajar agama. Ya tujuan utamanya adalah kembali ke dia. Adapun nanti kita dapat fadilah, alhamdulillah seperti itu, ya kan? Nah, Allah juga memerintahkan kita amal ini amal soleh bukan untuk Allah, tapi falinat sihi ay nafsul ibad, untuk kembali ke hamba itu sendiri. Mana nih yang menunjukkan umum man? Jadi umum nih siapa saja gitu loh. Umum sifatnya. Gitu ya. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ya. Misalnya fa aina ma, kemanapun, dimanapun tuwallu kalian menghadap, fa thamma wajhullah, maka disitulah wajahnya Allah. Dimanapun, ya, kita mau di mana, Pak? Tawangmangu, mau di mana, Pak? Di Amerika, di Kanada, yang menghadap timur, menghadap barat, menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, mengetahui dan di situ seperti itu. Ini menunjukkan umum. Mana, Pak, yang bikin umum? Ainama. Kalau tadi man, ya, syarat. Mata dan seterusnya. Asmaul syarti kan banyak. Yang ketiga, ats-tsalitsah asmaul istifhami ka qoulihi ta'ala faman ya'tikum bima'in ma'in madza ajabtumul mursalin fa aina tadhhabun. Yang ketiga, isim-isim istifham sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, maka siapalah yang mampu mendatangkan untuk kalian air yang mengalir, dan juga apa jawaban kalian terhadap para rasul nanti, dan juga maka kemana kalian akan pergi? Ya. As-salisa, yang ketiga, asmaul istifham. Apa, Pak? Isim-isim istifham. Kaqaulihi ta'ala faman ya'tikum bima'in ma'in. Mana ini, Pak? Man. Maka siapakah yang mendatangkan untuk kalian bima'in ma'in, dengan apa, Pak? Air yang mengalir, yang menyejukkan, yang mengalir. Ma'in sumber kan, yang nyumber gitu.
Madza ajabtumul mursalin? Apa yang kalian jawab kepada para utusan Allah, para rasul? Madza, ini juga umum. Fa aina tadhhabun? Kemanakah kalian akan pergi? Nah, ini juga umum. Jadi yang ketiga adalah Bapak asmaul istifham. Terus yang keempat, Rabi'ah al-asma'ul mausulah. Aqulihi ta'ala walladzi jaa'a bil sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang keempat, isim-isim mausulah seperti firman Allah Ta'ala, dan orang yang datang dengan kebenaran dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang takwa. Kemudian dan orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada kami, maka sungguh kami akan memberikan kepada mereka suatu jalan, menunjukkan jalan-jalan kami. Terus sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Baik. Ar-rabi'ah al-asmaul mausulah, yang keempat isim mausul. Apa Pak? Isim-isim mausul. Qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang yang datang dengan kebenaran dan dia membenarkan dengannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Mana ini Pak? Yang umum mana? Yang bikin ini umum adalah apa? Alladzi. Perhatikan di sini alladzi musanna mufrad jamak mufrad toh. Tapi di sini yang terakhir ulaika humul muttaqun, menunjukkan bahwasanya Bapak memang dia sighah apa? Sighah umum, ya kan? Kalau umum itu yastagriku li jami'i apa Pak afrodihi, maka di sini waladzi tapi terakhirnya ulaika gitu loh, karena umum banyak gitu loh Pak. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya pada jalan kami, pada agama kami, lanahdiyannahum subulana, sungguh kami akan tunjuki mereka jalan kami. Di mana nih Pak? Yang umum mana nih Pak? Alladzina. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, sungguhnya di dalam hal tersebut terdapat pelajaran bagi orang yang apa Pak? Yang takut. Mana nih Pak? Man. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, hanya milik Allah dan hanya milik Allah lah segala apa yang. Dari mana terjemahan segala apa yang? Karena ma itu sighah apa Pak? Sighah apa? Umum. Kok bisa sighah umum? Isim apa Pak? Mausul. Maka kan terjemahannya dan hanya milik Allah lah segala apa yang di langit dan segala apa yang di bumi. Enggak ada kulnya, kenapa kok diterjemahkan seperti itu? Karena ini sighah apa Pak? Umum, yaitu berupa apa? Isim mausul. Terus Khamis. الخامس النكرة في سياق النفي أو نفي أو شرط أو استفهام الإنكار. أقول كقوله تعالى وما من إله إلا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليم. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiyai. Nakirah di dalam siap nabi, perintah larangan dan perintah atau syarat atau istifham atau pengingkaran sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan tidaklah dari sesembahan melainkan Allah, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu
mensekutukan dengannya, mensekutukan sesuatu dengannya. Jika kamu menyembunyikan menampakkan sesuatu atau menyembunyikan sesuatu, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Barang siapa menyembah selain Allah, siapakah ilah selain Allah, sesembahan selain Allah, maka datangkanlah kepada kamu yang mendatangkan pada kalian bidya, cahaya, yang mendatangkan kepada kalian cahaya. Thayyib. Al-khamisah, yang keenam, an-nakiratu fi siyakin nafyi awin nahyi awi syarti awil istifhamil ingkari. Yang kelima adalah nakirah di dalam konteks nafi atau konteks larangan, nahi, atau konteks syarat, ataupun apa Pak? Pertanyaan tapi ingkari loh ya, pertanyaan yang ingkari, pertanyaan yang mengingkari gitu. Kaqaulihi ta'ala wa ma min ilahin illallahu. Ini yang mana Pak? Ini wa ma min ilahin illallahu, contoh yang mana ini Pak? Nakirah fi siyakin nafi, ya kan? Nakirah fi siyakin apa Pak? Nafi. Wa ma min ilah, dan apa Pak? Tiada ilah kecuali siapa Pak? Allah. Begitu. Mana yang umum ini Pak? Ilah. Kok bisa umum dari mana? Karena dia dalam konteks apa Pak? Nakirah. Ilah ini kan nakirah kan? Nakirah konteksnya apa nih Pak? Nafi. Dari mana nafinya? Wa ma ilahun aslinya ditambah min, begitu. Untuk penguat kan gitu. Memang benar-benar tidak ada apa ilah kecuali siapa? Allah, begitu. Diterangkan itu dalam surat Al-Mu'minun ya 91 itu kan. Sesuatu itu berhak diibadahi kalau bisa melaksanakan berapa Pak? Satu saja dari apa? 4 hal. Ketika dia bisa melaksanakan satu saja dari apa Pak? 4 hal ini berarti layak untuk dia apa Pak? Disembah, diibadahi. Satu, bisa apa Pak? Menciptakan. 2, kalau nggak bisa menciptakan apa Pak? Urun saham, ya, misalnya nyipta lalat, ini kepalanya, gitu kan. Terus ini ada yang apa Pak? Sayapnya. Tuhan yang ketiga nyipta apa Pak? Kakinya. Tuhan yang keempat nyipta apa Pak? Badannya. Itu empatnya berhak untuk dia apa Pak? Disembah, ya, begitu. Nah, nyatanya tidak ada yang bisa kecuali hanya siapa Pak? Allah. Yang ketiga nggak urun saham, apa Pak? Bantu. Kayak kita itu loh Pak, bikin meja, pukul, ambilin, dok, paku, dok. Nah ini yang bantu ini juga layak apa Pak? Disembah karena bantu dalam hal penciptaan, gitu kan. Yang keempat terakhir apa Pak? Bisa memberikan apa Pak? Syafaat tanpa seizin Allah. Ini juga berhak untuk apa Pak? Diibadahnya. Nyatanya juga tidak ada keempat-empatnya itu kecuali hanya siapa Pak? Allah. Lalu Nabi kan berikan syafaat. Nah itu setelah apa Pak? Mendapatkan apa? Izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi satu saja itu diterangkan dalam surat kalau nggak salah Al-Mu'minun ayat 91. Oh bukan Pak. Bukan Pak, keliru Pak. Nanti cari lagi Pak. Itu yang menunjukkan kalau Al-Mu'minun 91 itu menunjukkan apa Pak? Pencipta itu hanya berapa Pak? Satu, yaitu siapa? Allah. Ya kan?
Yang Al-Mu'minun ayat 91. Dari mana taunya? Seandainya Tuhannya banyak itu pasti akan rayahan. Matahari pasti apa, Pak? Pasti akan kadang-kadang dari timur, kadang-kadang dari mana, Pak? Utara, kadang-kadang dari selatan, kadang-kadang nanti mandek di tengah. Mau ngulon balik ngetan, mau ngulon balik ngetan. Karena untuk rayahan, sebagaimana kita itu ya punya anak misalnya banyak gitu kan, mesti apa, Pak? Rayahan. Kadang-kadang yang sudah gede saja baru ditinggal, mohon maaf ya, tinggal meninggal orang tuanya langsung apa, Pak? Langsung rayahan kok gitu kan? Itu. Kalau nggak rayahan berarti ini tidak layak jadi apa, Pak? Tuhan, karena Tuhan itu harus apa, Pak? Salah satu sifatnya harus apa? Aziz. Aziz itu apa? Perkasa, gitu loh. Wah, Tuhan kok orang perkasa kan gitu kan? Nah, gitu. Oleh karena itu Al-Kibriya itu hanya milik siapa, Pak? Allah. Kibriya itu apa, Pak? Sombong gitu kan, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Baik. Terus wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah dan kalian sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Mana nih, Pak? Syai'an. Ini umum, Pak ya. Apapun itu, mau dia itu berupa malaikat, syai'an ini loh, Pak. Kan ini umum. Dari mana kita taunya umum? Karena syai'an ini nakirah. Terus apa, Pak? Fi siyakin nahi, ya kan? Berarti yufidul umum, berarti syai'an ini umum. Mau berupa malaikat, mau itu rasul, mau itu apa, Pak? Manusia, mau itu jin, mau itu hewan, mau itu patung, mau semuanya syai'an, sifatnya umum. Tidak boleh kita mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak boleh. Ya, gitu. In tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Jika kamu menampakkan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sungguhnya Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Ini mana, Pak? Syai'an juga. Dia nakirah, fi siyaqi apa, Pak? Syarat. Mana syaratnya, Pak? In. Ya kan, in. Mana fi'il apa namanya? Fi'il syaratnya tubdu. Mana jawabnya, Pak? Jawabnya mana, Pak? Fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Itu kan jawabannya. Nah, jadi syai'annya ini adalah umum. Mana lagi yang umum, Pak? Kul, bikulli itu kan? Bikulli juga umum, tapi enggak masuk yang nomor 5. Kul itu masuk yang nomor berapa, Pak? Yang nomor 1. Tapi ya umum sama. Ya umum. Jadi menunjukkan dengan lafadznya dia itu sudah menunjukkan apa, Pak? Umum. Jadi ada dua umum di sini. Syai'an dan juga Bapak kul, pada kata kulli syai'in. Man ilahun ghairullah ya'tikum bidya'. Siapakah Tuhan selain Allah yang mendatangkan kepada kalian cahaya? Nah, ini kan pertanyaan. Tapi pertanyaan apa, Pak? Ingkari. Ya kan? Mana nih, Pak? Ilahun. Nah, ini dia nakirah fi siyaqi istifham al-ingkari. Maka ini yufidul umum, ya kan? Umum, ya kan? Nah, jadi Tuhan semuanya maksudnya selain Allah, ya kan? Tidak ada yang mendatangkan kepada kalian cahaya seperti itu. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah yang kelima. Jadi nakirah fi siyakin nafi, fi siyakin au siyakin nahi, au siyaki syarti, au siyakil istifham al-ingkari. Ingat ya, istifhamnya harus istifham apa, Pak? Ingkari. Ya kan? Dari mana kita tahu itu ingkari atau tidak? Kalau jawabannya enggak ada. Jawabannya ya kamu misalnya gitu kan. Misalnya sumudali wimbien sopo. Kan tanya. Jawabannya apa, Pak? Jenengan niku. Nah, itu berarti istifham apa, Pak? Ingkari, gitu ya. Mengingkari bahwa tidak ada yang modali itu kecuali siapa? Saya, gitu loh. Ini sama kan? Siapa Tuhan? Ya, selain Allah yang mendatangkan pada kalian cahaya. Enggak ada jawabannya. Hanya siapa, Pak? Allah. Terus yang keenam.
As-sadisatu al-mu'rafu al-mu'arrafu bil idhafati mufradan kana am majmu'an ka qaulihi ta'ala wa dzkuru nikmatallahi 'alaikum fadzkuru ala Allahi. Yang keenam, diketahui dengan al-mu'arraf dima'rifatkan dengan idhofah mufrad, baik itu mufrad dan jamak ataupun dijamakkan. Baik. Seperti firman Allah Ta'ala, dan ingatlah kalian nikmat Allah atas kalian, dan maka sama nikmat Allah. Tayyib. As-sadisah yang keenam, al-mu'arrafu bil idhafati mufradan kana am majmu'an. Jadi yang dimakrifatkan dengan cara idhafah, baik itu keberadaannya mufrad ataupun dijamakkan, itu semuanya yufidu apa Pak? Umum. Kaqaulihi ta'ala wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Jadi bukan terjemahnya dan ingatlah satu nikmat. Enggak. Allah ngasih nikmatnya berapa Pak? Banyak kan? Gitu kan. Kita disuruh untuk mengingat. Ya, secara umum, ya Allah telah dikasih ini, dikasih ini. Nah, kalau kita hitung-hitung pasti kita tidak akan bisa apa Pak? Menghitungnya, karena saking apa Pak? Jadi di sini yufidul umum, walaupun di situ pakai mufrad, yaitu apa Pak? Ni'mah, begitu kan? Nah, walaupun pakai mufrad tapi itu yufidul umum. Kenapa? Karena diidhofahkan. Ya kan? Dia makrifat karena idhofah. Maka dia ya umum mafi mudhof ilaih. Dia itu menjadi umum terhadap apa saja yang ada pada mudhof ilaihnya, yaitu Allah. Itu semuanya berarti. Wadhkuru ala Allah, dan ingatlah apa? Ya sama, pemberian atau nikmat Allah. Ala itu apa Pak? Jamak ya. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban, gitu kan. Nah, itu mu'arraf bil idhafah. Terus as-sabi'atu al-mu'arrafu bi al-istiqraqiyati mufradan kana majmu'an fa qawlihi ta'ala wa khuliqal insanu dha'ifa wa idza balagal atfalu minkumul hulum falyasta'dinu kama sta'dana alladziina min qablikum min qablihim. baik. Yang ketujuh, yang dimakrifatkan dengan alif lam istiqraqiyah secara mufrad atau majmu', seperti firman Allah Ta'ala, manusia diciptakan dalam keadaan lemah, dan jika anak-anak kalian telah mencapai balik, maka mereka meminta izin sebagaimana yang sebelum mereka meminta izin. Baik. As-sabi'ah, yang ketujuh terakhir Pak ya. Al-mu'arrafu bi al-istighraqiyati mufradan kana am majmu'an. Jadi yang dimakrifatkan dengan al-istighraqiyah. Apa Pak? Al-istighraqiyah. Baik itu dia itu mufrad ataupun apa Pak? Jamak. Kaqaulihi ta'ala wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan semua manusia. Jadi al-insan ini umum Pak. Apa Pak? Umum. Semua manusia diciptakan dalam keadaan apa Pak? Lemah. Walaupun dia itu adalah apa Pak? Tapi alnya ini, alif lamnya pada al-insan adalah istighraqiyah, maka apa Pak?
yufidu apa? Umum. Jadi semua manusia itu tidak ada, ya kan? Bayi cengar langsung apa Pak? Jalan-jalan ke pasar, tidak ada. Semuanya pasti dalam keadaan apa Pak? Lemah, gitu ya. Itu wa khuliqal insanu dha'ifa. Jadi ini manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Oleh karena itu ini adalah tersirat dari sini kita itu harus senantiasa minta pertolongan kepada siapa Pak? Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta Pak fasta'in billah. Gitu. Wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dinu kama sta'dzana alladziina min qablihim. Dan apabila ya al-atfal anak-anak, nah ini adalah sigohnya juga apa? Umum. Dari mana kita tahu Pak? Ada alif lam istighraqiyah, berarti apabila anak-anak itu, semua anak-anak kalian itu telah sampai apa Pak? Balik, maka hendaknya mereka minta izin sebagaimana orang-orang yang sebelum mereka minta izin. Ya kalau belum balik bedang-bedang dimaafkan, ya kan ya. Tapi kalau sudah balik sudah tidak boleh Bapak bedang-bedang. Yang ngene Pak Dene, pengen Pak Dene apa Pak? Bedang-bedang itu tetap kita salah, ya kan? Tidak salam barang boleh. Nah, ya. Gimana yang syariatnya gitu kan? Gitu. Dah julid. Assalamualaikum. Waalaikumnya di mana Pak? Assalamualaikum sudah di mana Pak? Sudah di dalam, kita maklumi masih anak kecil ya. Kalau udah balik nggak boleh seperti itu. Tak izin. Itu. Ini ada berapa yang umum ini pada wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dinu kama sta'dzana alladziina min qablihim. Ada berapa Pak? Ada dua, yaitu al-atfal sama apa? Alladzina. Ada amr apa tidak? Ada amr apa tidak? Ada, yaitu mana Pak? Falyasta'dinu. Sigohnya apa itu? Mudhari' makrun bilamil amri. Mudhari' yang bersambung dengan lam apa Pak? Amr, ya kan? Falyasta'dinu kemarin. Terus 7 ya Pak ya. Satu apa Pak? Lafaz-lafaz yang menunjukkan dia secara lafaznya sudah menunjukkan apa? Umum. Yang kedua Bapak tadi Pak? Syarat. Yang ketiga istifham. Yang keempat isim mausul. Yang kelima nakirah fi siyakin nafi awin nahyi awi syarti awil istifham ingkari. Yang keenam mu'arraf bil idhofah, mufrad ataupun jamak. Yang terakhir mu'arraf dengan alam apa? Istighraqiyah. Terus bihasabil ma'hudi fa in kana amman fal mu'arrafu amun wa in kana khasan fal mu'arrafu khasan. Misalul ani qauluhu ta'ala qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin fa idza sawwaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi fa qamu lahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. terjemahkan dulu Pak, terjemahkan. Dan adapun yang dimakrifatkan dengan alif al-ahdiyah, Alif lam al-ahdiyah, maka hal ini tergantung dari isim yang sudah diketahui. Tergantung makhudnya. Bila keberadaan makhudnya itu umum, maka yang dimakrifati juga umum.
Jika makhluknya khusus, maka yang dimaksud lagi juga khusus. Contoh umum adalah perkataan firman Allah Ta'ala, apabila Tuhanmu berfirman, Idh qala rabbuka, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya kami menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan dan kutiupkan kepadanya ruh, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Maka seluruh malaikat itu bersujud kepadanya. Oh iya. Wa amal mu'arrafu bi al-ahdiyati fa innahu bihasabil ma'hudi. Fa in kana 'amman fal mu'arrafu 'ammun wa in kana khassan fal mu'arrafu khassun. Mithalul 'ammi qawluhu ta'ala idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Adapun mu'arraf dengan al yang ahdiyah, jadi ada al istighraqiyah, ada al ahdiyah. Al ahdiyah ini ada ahdiyah dzikriyah, ada ahdiyah zihniyah. Ahdiyah itu yang sudah disepakati bahwasanya ini adalah itu, gitu loh Pak. Misalnya al Madinah, itu mana Pak? Itu alnya itu al ahdiyah, ya kan, zihniyah. Jadi itu termasuk al ahdiyah. Mana itu? Kalau ada kata al-Madinah, Madinah itu artinya apa Pak? Madinah itu artinya apa? Kota. Tapi kalau al-Madinah mana Pak? Yasrib, ya kan? Sana, Madinah Munawwarah sana kan? Gitu ya. Jadi al yang membuat sesuatu itu disepakati bahasa ini gitu loh. Gitu loh, itu namanya al apa Pak? Al-Adiyah. Gitu ya. Sama dengan yang Ja'al ustadzu. Ustadz siapa? Berarti yang dinamakan ustadz itu adalah fulan misalnya. Ya kan? Seperti kita nyebut teman kita syekh. Nah, itu maksud kita itu berarti syekh itu ahdiyah ke dia gitu loh. Ahad itu apa toh? Ahdun itu apa? Janji kan. Nah, gitu loh. Ini gitu loh, saya sepakati. Al-Madinah ya aku pilih New York kok enggak, Al-Madinah ya tetap mana Pak? Yasrib itu yang sudah ahdiyah, sudah diikat perjanjian bahasanya ini adalah itu gitu loh Pak. Nah, jadi kalau ada al yang seperti itu maka sesuai dengan ma'hudnya. Yang di depannya apa gitu, yang mendahului, yang hadiahnya apa. Fa in kana aman fal mu'arrafu amun, maka kalau yang ma'hudnya ini umum ya mu'arrafnya juga apa Pak? Umum. Kalau ma'hudnya ini khusus ya mu'arrafnya juga apa Pak? Khusus. Contoh yang umum apa Pak? Firman Allah Ta'ala wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sungguhnya aku menciptakan manusia dari apa? Tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakannya dan aku telah tiup kepadanya dari ruh ciptaanku. Jadi ruh ini ruhi maksudnya adalah apa Pak? Ruh milikku. Maksudnya bukan ruhku tapi apa Pak? Ruh milikku. Jangan diterjemahkan ruhku, ya kan? Nah, berarti manunggaling apa Pak? Itu kan tidak boleh. Ruh milikku kan? Ruh ini miliknya siapa Pak? Allah. Seperti duitku. Apakah itu cuilan dari kulit kita? Kan tidak. Duitku ya duit milikku, gitu ya. Jadi nggak harus ruhi itu ruhku, itu bukan, nggak harus ruhku itu apa ruhnya Allah, tidak. Sebagaimana kita ngomong duitku, bajuku, ya kan ya, gitu kan. Itu menunjukkan milik. Faqa'u lahu sajidin, maka sujudlah kepadanya, ya kan. Fasajadal malaikatu. Nah ini Pak, yang kedua, fasajadal malaikah. Malaikah ini di sini apa Pak? Dia itu mu'arraf, ma'rifat atau ma'rifatnya dengan al. Al apa ini Pak? Al ahdiyah. Kenapa? Karena malaikat ini sama dengan yang depan. Yang atasnya itu loh Pak. Ya kan? Lah ini umum apa khusus? Umum, karena yang depan ini malaikat ini umum apa khusus?
Itqala rabbuka lil malaikah ini loh Pak. Ini umum apa khusus? Umum. Dari mana tahu? Dari mana tahu Pak? Al apa? Istighraqiyah, semua malaikat. Apakah ada yang enggak sujud? Semuanya sujud. Lah iblis kan bukan apa Pak? Malaikat gitu loh. Fasajadal malaikah. Jadi ini umum. Kulluhum, buktinya tambah belakangnya di takkid kulluhum gitu loh. Ajmaun. Dari sini pendapat ulama bahasanya iblis itu bukan bagian apa Pak? Malaikat, karena fasajadal malaikatu kulluhum. Kalau kulluhum kan semuanya toh. Ini anak nyeleneh siji. Iblis berarti ini bukan malaikat. Ada kan pendapat iblis itu dulunya apa Pak? Malaikat. Itu pendapat yang marjuh. Pendapat yang apa Pak? Yang lemah. Kenapa? Karena malaikat itu dicipta tidak untuk apa Pak? Tidak untuk maksiat, tidak untuk balelo, tidak. Gitu ya. Pendapat yang kuat adalah malaikat itu apa Pak? Iblis itu bukan apa? Malaikat. Dalilnya salah satunya ini. Ini sudah ada kulluhum. Ini sudah umum, tambahnya apa Pak? Kulluhum, takkid. Lah kullu sendiri kan lafaz apa? Umum. Jadi mustaghraq li jami'i afrodi, semuanya masuk. Nah, iblis berarti bukan. Gitu kan. Nah, ya kan? Lah terus kenapa kok terkena perintah sujud? Lah orang kafir juga kena apa Pak? Enggak, orang kafir itu kena enggak khitab syariat? Kena. Padahal mereka apa Pak? Kafir gitu loh. Ya sama ini malaikat, ya iblis juga apa Pak? Ketut balelo gitu loh. Wa mithalul khasi, lanjut. Jadi ini tadi al malaikatu yang kedua ini Pak, dia umum. Kenapa? Al ahdiyah, alnya ini ahdiyah. Ngikuti siapa? Depannya, ma'hudnya. Ma'hudnya yang mana? Ayat 71 malaikat. Lah malaikat ini umum tidak umum, kok bisa tahu umum? Mu'arraf. Apa Pak? Mu'arraf bi al apa Pak? Istighraqiyah. Terus. Ya, silakan. Dimakrifatkan dengan al-istighraqiyah. Al yang maknanya apa? Semua. Seperti alhamdulillah. Semua Bapak, segala Bapak, pujian itu namanya al-istighraqiyah. Jadi al yang fungsinya untuk apa Pak? Menunjukkan semua, umum. Menunjukkan semua, segala puji lillah, hanya milik siapa Pak? Allah. Dari mana kita tahunya kalau itu istighraqiyah? Kalau bisa kita kasih di depannya itu ganti alif lam, kita kasih apa Pak? Kul atau jami' atau kafah gitu, atau yang lainnya. Kan kullul hamdi lillah. Bisa toh? Nah, berarti alnya ini ala Bapak istighraqiyah. Wa id qala rabbuka likullil malaikah. Kan gitu. Maka ini istighraqiyah. Terus yang belakangnya ini juga fasajada kullu. Enggak, ini ahdiyah. Kenapa depannya ada? Gitu loh. Ini ahdiyah, maka ngikut depannya. Terus Fir'aunu. Fir'aunu. Tayyib, saya terjemahkan ya karena mepet sekali nih ya. Wa mithalul khassi qauluhu ta'ala. Dan contoh yang khusus, maksudnya ahdiyah tapi dia maknanya Bapak khusus. Adalah firman-Nya Ta'ala, kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhda wabila. Mana Pak? Ar-rasula. Sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, maka dia si Fir'aun, maka Fir'aun itu durhaka kepada rasul tersebut. Nah ini alnya ini ala Bapak al-ahdiyah. Ya kan? Fa'akhadnahu akhdan wabila, maka kami siksa dia dengan siksaan yang wabila, yang besar, yang pedih. Ar-rasul di sini ini umum apa tidak Pak? Khusus. Kenapa? Karena ini alnya al-ahdiyah.
Ada itu ngikuti ma'hudnya. Mana ma'hudnya? Depan itu loh, rasulan. Ya kan? Nah, rasulan yang depan ini umum apa khusus? Khusus karena yang kepada Fir'aun itu siapa? Musa. Berarti ini bukan semua rasul. Maka Fir'aun mendurhakai semua rasul, tidak hanya siapa Pak? Musa, gitu ya. Tapi hukumnya sama saja Bapak. Hukumnya kalau secara lafaz dia hanya kepada Musa, tapi hukumnya Bapak sama saja pada semua Bapak rasul. Karena rasul itu misinya sama. Itu Bapak ani butullah wajitanibut apa? Tauhid begitu. Terus wa amal mu'arrafu biha allati bayanal jinsi fala ya'muru afroda wa idza qulta ar-rajulu khairu minal mar'ati aw ar-rijalu khairu minan nisa'i falaysa muradu anna kulla fardin ala kulla fardin minan rijali khairu min kulli fardin minan nisa'i wa innamal muradu anna hadzal jinsa khairun min hadzal jinsi wa in kana qad yujadu min afradin nisa'i man huwa khairun min ba'dir rijali. Oh iya, wa ammal mu'arrafu bi al allati bi bayanil jinsi. Adapun kalau dimakrifatkan dengan al, yang alnya itu adalah untuk menerangkan apa Pak? Jenis. Jadi alnya itu bukan al istighokiyah, bukan al apa Pak? Dia bukan juga yang lainnya, tapi untuk menjelaskan jenis. Fala ya ummu al afroda, maka tidak meliputi mencakup semua Bapak kesatuannya. Fa idza qulta ar-rajulu khairun minal mar'ati aw ar-rijalu khairun minan nisa'i falaisal muradu anna kulla fardin minar rijali khairun min kulli fardin minan nisa'i. Maka apabila kau katakan laki-laki lebih baik daripada perempuan, ya kan? Atau para lelaki lebih baik dari para perempuan, itu bukan berarti, bukanlah yang dimaksud itu semua Bapak individu laki-laki itu lebih baik dari apa Pak? Semua individu apa? Wanita tidak. Wa innamal murad anna hadzal jinsa khairun min hadzal jinsi. Maksudnya itu adalah apa Pak? Jenis ini yaitu lelaki lebih baik daripada Bapak jenis apa? Wanita. Wah ini anti apa itu namanya? Apa? Emansipasi ya. Loh ini yang bilang Allah kok arijalu apa? Qawamun 'alan nisa. Gitu kan? Itu. Tapi yang dimaksud apa semuanya? Jenis, ya kan? Secara umumnya seperti itu. Wa in kana qad yujadu min afradin nisa man huwa khairun min ba'dir rijal. Ya kan? Terkadang didapati apa Pak? Dari sebagian individu wanita itu yang lebih baik dari apa? Sebagian apa? Individu apa? Laki. Oh jangan bilang termasuk saya. Enggak tahu kan, kita enggak tahu. Contoh siapa Pak? Aisyah. Sama tabi'in mulia mana? Ya Aisyah mana? Nomor kalau enggak salah nomor 2 ya, meriwayatkan terbanyak hadis kan setelah Abu Hurairah. Begitu. Ya kan? Radhiyallahu taala anha. Begitu. Ya. Baik, wallahu taala a'lam bis-shawab. Nah, nanti insyaallah kita akan pelajari al-amal bil amal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Pak? Ya, ini silakan dibagi Pak.